Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Di sini saya akan membahas mata kuliah ilmu kalam, yaitu dengan tema aliran Qadariyah. Secara bahasa, Qadariyah berasal dari kata bahasa Arab yaitu qadara, yang berarti kekuasaan, kemampuan atau ketentuan. Qadariyah berkaitan dengan kekuasaan atau kemampuan manusia dalam menentukan sesuatu. Tahun dan tempat lahirnya. Tahun lahirnya aliran Qadariyah lahir sekitar akhir abad ke-1 Hijriah atau hampir memasuki awal abad ke-2 Hijriah, yaitu sekitar tahun 70 sampai 80 Hijriah, sekitar 689 sampai 699 Masehi. Kemunculan paham ini terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tempat lahirnya itu benih pemikiran aliran ini lahir dan berkembang di dua wilayah utama, yaitu Basrah atau Irak, yang kedua Damaskus atau Suriah. Isi ajaran Qadariyah yaitu secara terminologi, nama Qadariyah berasal dari kata qadara yang berarti kemampuan atau kekuatan. Uniknya, aliran ini justru menolak konsep bahwa takdir Tuhan, qadar, memaksa manusia. Mereka berpendapat bahwa manusialah yang memiliki kudrah, kekuatan atau kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya sendiri. Secara garis besar, doktrin utama aliran Qadariyah dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, kebebasan kehendak manusia. Ini adalah ajaran paling penting dari Qadariyah, yaitu mereka meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak dan berbuat. Itu manusia sendiri pencipta dari segala perbuatannya sendiri, baik itu perbuatan baik maupun buruk, atau tanpa ada campuran tangan atau paksaan dari kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu konsep keadilan Tuhan atau adalah. Doktrin kebebasan berkehendak ini berakar pada upaya mereka untuk mensucikan keadilan Tuhan. Menurut Qadariyah, Tuhan akan menjadi entitas yang zalim, tidak adil apabila dia memaksa manusia melakukan perbuatan dosa, lalu menghukum manusia tersebut di neraka atas perbuatan yang Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, pahala dan dosa sepenuhnya adalah hasil dari pilihan. Yang ketiga yaitu penafsiran secara rasional terhadap Al-Quran. Dalam menguatkan argumennya, kaum Qadariyah cenderung memprioritaskan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan tanggung jawab pribadi dan kebebasan memilih, seperti surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan surah Al-Kahfi ayat 29, mereka mentakwilkan ayat-ayat yang bernada takdir mutlak agar sejalan dengan akal rasional. Adapun tokoh-tokoh Qadariyah, yaitu tokoh Qadariyah ini berbeda dengan aliran teologi lainnya yang memiliki banyak tokoh pemikir. Sejarah mencatat bahwa penggerak utama fase awal Qadariyah bertumpu pada dua figur penting yang mengorbankan paham kebebasan berkehendak di dua wilayah berbeda. Yang pertama ada Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani adalah orang pertama yang secara terbuka mempersoalkan dan menolak konsep takdir yang dianut oleh penguasa Bani Umayyah. Ia menyebarkan paham free will atau kebebasan berkehendak di wilayah Basrah atau Irak. Yang kedua ada Ghailan al-Damaski. Jika Ma'bad adalah perintis di Irak, maka Ghailan al-Damaski adalah tokoh yang mempopulerkan ajaran Qadariyah di pusat pemerintahan Umayyah, yaitu Damaskus dan Suriah. Damaskus atau Suriah. Itu di sini yang terakhir yaitu buku-buku referensi bagi yang ingin mempelajari aliran Qadariyah, yaitu yang pertama ada buku teologi Islam dari aliran-aliran sejarah analisis perbandingan yang ditulis oleh Harun Nasution. Kelebihan buku ini sangat lengkap, pembahasan aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan lain-lain. Mungkin itulah pembahasan sedikit tentang aliran Qadariyah. Terima kasih.